Yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak sekalian, kaum muslim muslimat, jamaah Masjid Al-Burhan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Khususnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu kita masih diberikan panjang usia, masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik sehingga bisa melaksanakan amal saleh di dalamnya, menjauhi segala larangannya, diampuni dosa-dosanya, dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Kasyfus Syubhat karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu sampai pada syubhat yang baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yana ajma'in wa lahum syubhatun ukhra. Dan mereka, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka memiliki syubhat lainnya. Wahia qissatu Ibrahim alaihi salam, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lamma ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan ke dalam api. I'tarada lahu Jibril fil hawa, maka muncullah kepadanya malaikat Jibril di atas udara, di atas langit. Faqal, maka Jibril pun berkata kepada Nabi Ibrahim, alaka hajah, apakah kamu memiliki kebutuhan? Ya. Faqala Ibrahim, maka Ibrahim pun menjawab, ama ilaika fala, adapun kebutuhan kepadamu maka tidak ada. Qalu, maka mereka pun menjadikan hadis ini sebagai hujjah, sebagai syubhat. Mereka mengatakan, falau kanatil istighasatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Seandainya beristighosah kepada Jibril, berarti kan kepada selain Allah. Seandainya istighosah kepada Nabi Jibril ini dianggap kesyirikan, nggak boleh, haram, maka tentu saja nggak mungkin Jibril menawarkannya kepada Nabi Ibrahim. Ini syubhatnya. Berarti menurut mereka, boleh meminta pertolongan, beristighosah kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada selain Allah, makhluk-makhluk selain Allah, begitu. Fal jawab, maka jawabannya, anna hadza min jinsi syubhatil ula, ini termasuk seperti syubhat-syubhat sebelumnya, syubhat jenis yang pertama terdahulu. Fa inna Jibril arada alaihi an yanfahu bi amrin yaqdir alaihi, karena sesungguhnya Jibril di sini menawarkan kepada Nabi Ibrahim sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk Nabi Ibrahim, pertolongan untuk Nabi Ibrahim pada perkara yang memang Jibril mampu melakukannya. Memang Jibril bisa menolong Nabi Ibrahim, sanggup. Fa innahu kama qala Allah Ta'ala fi syajijil quwa, yaitu sebagaimana Allah firmankan tentang Nabi, tentang kekuatan Jibril di dalam surat An-Najm ayat ke-5. Jibril ini disifati syadidul quwa, yang sangat kuat. Malaikat yang sangat kuat. Kalau kata Allah kuat berarti kuat memang, Pak, gitu. Adapun manusia ini kan kita lemah sekali, Pak, ya.
Maka apa? Di sini Jibril disifati oleh Allah syadidul quwa, sangat-sangat kuat memang. Maka falau adzinallahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma hauliha minal ard wal jibal, seandainya saja Allah mengizinkan kepada Jibril saat itu ketika nawarkan kepada Nabi Ibrahim, mau apa kamu punya kebutuhan enggak, mau minta tolong sama saya enggak, gitu kan? Seandainya Allah mengizinkan, tetap dengan seizin Allah, ya. Tapi Jibril apa? Sanggup melakukannya. Seandainya Allah mengizinkan kepada Jibril untuk mengambil, ya, perapian yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim saat itu, dan bumi dataran, ya, di sekelilingnya, bahkan gunung-gunung, wa yulqiha fil masyriqi awil maghribi laf'al, kemudian dilemparkan ke timur, ke barat, ke benua lain, ya, maka lafa'ala, maka Jibril pasti akan sanggup untuk melakukannya, ya, memang kuat, ya, memang sanggup, ya. Maka ya pantas Jibril menawarkan, kan, memang beliau sanggup. Walau amarahu an yad'a Ibrahim fi makanin ba'idin anhum la fa'al. Seandainya Allah perintahkan Jibril, ya, selamatkan Ibrahim, pindahkan dia ke tempat yang jauh dari kaum itu, maka pasti Jibril akan sanggup untuk melakukannya. Walau amarahu an yarfahu ila sama ila fa'al, seandainya Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengangkat Nabi Ibrahim ke atas langit, maka Jibril pun pasti akan sanggup melakukannya. Wa hadza karajulin ghaniyyin lahu malun katsir. Ini permisalannya seperti ada orang yang kaya raya, Pak, punya harta benda banyak, ya. Yara rajulan muhtajan, dia melihat ada orang yang miskin, membutuhkan, ya. Fayarid alaihi an yuqridahu, maka ditawari oleh orang yang kaya raya ini, kamu, ya, butuh enggak, ya, butuh pinjaman enggak, ya, au an yahabahu syai'an, atau kamu minta apa sama aku, kebutuhan apa, ya, mau minta harta enggak, gitu. Yaqdi bihi hajatahu, untuk memenuhi hajat-hajat kebutuhannya. Faya badalikar rajulul muhtaj an yakhuda, tapi orang yang butuh tadi ketika ditawari, mau saya pinjemin harta, mau saya utangi, atau mau saya kasih, kamu minta apa, maka orang yang miskin tadi menolak, enggak, saya enggak butuh apa-apa dari kamu. Wa yasbir ila an yatiyallahu birizkin, dan dia betul bersabar, enggak minta kepada orang kaya tadi, enggak, saya sabar saja sampai Allah memberikan saya rezeki. La minnatan fihi li ahadin, bukan dari pemberian siapapun, ya. Fa aina hada min istighasatil ibadah wasyirk law kanu yafqahun, maka, ya, mana sisi pendalilannya dengan orang-orang yang mereka beristighosah dengan selain Allah, pergi ke kuburan-kuburan minta pertolongan kepada arwah-arwah yang sudah meninggal, yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendengar, seandainya mendengar nggak akan bisa menjawab, apalagi mengabulkan permintaan-permintaan, nggak bisa, ya, beda jelas dengan apa. Nah, malaikat Jibril nawarkan kepada Nabi Ibrahim, butuh pertolongan nggak, gitu, ya. Maka, ya, ini berbeda dengan istighosah yang sifatnya ibadah, datang ke tempat-tempat keramat, ya, minta pertolongan, datang ke jin, datang ke kuburan-kuburan keramat, meminta-minta kepada, ya, berdoa memohon kepada penghuni kubur, itu jelas ini berbeda, ya. Kemudian walinakhtimal kalama insyaallah ta'ala bimas'alatin 'azimah muhimmah jiddan.
Dan untuk sebagai penutup ya dari syubhat ini, beliau di sini menyampaikan ya sebagai penutup sebuah permasalahan yang besar, yang penting, sangat-sangat penting. Tufhamu mimma taqaddam, yang bisa kita pahami dari permasalahan sebelumnya. Walakin nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha, tapi kita pisahkan, kita jadikan pembahasan tersendiri karena saking besarnya perkara ini. Walikasratil ghalati fiha, dan banyaknya kekeliruan dalam masalah ini, salah paham dalam masalah ini. Fanaqul, maka kami mengatakan, la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tidak ada khilaf, perbedaan pendapat bahwasannya yang namanya tauhid itu maka harus diwujudkan baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan. Ya. Karena tauhid itu juga apa? Mencakup keimanan. Maka keimanan itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan seluruh anggota badan. Ya. Fa in ikhtalla syai'un min hadza, apabila salah satunya rusak, lam yakunir rajulu musliman, maka berarti lelaki tersebut berarti belum muslim. Ya. Jadi dia mengaku iman dengan hatinya. Tapi apa ucapannya? Dia masih berdoa, yang dipanggil bukan Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil malah selain Allah. Ya, ketika sujudnya malah kepada selain Allah. Ketika menyembelih, ya menyembelih untuk selain Allah. Ya. Berarti rusak kan? Ya. Tidak disebut sebagai seorang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, dia dengan lisannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi dalam hatinya seperti orang-orang munafikin, enggak suka dengan apa? Aturan-aturan Allah. Benci dengan syariat Islam, ya, nggak senang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini apa? Ya, nah ini ya, berarti apa? Dalam hatinya dia masih ya tidak mau beriman, bahkan kufur kepada, dia bertawakal kepada selain Allah, dia ya berharap kepada selain Allah Subhanahu dengan hatinya, meskipun lisannya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Ya. Atau meskipun dia mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia apa? Menyembelih untuk selain Allah, ya, sujud kepada selain Allah. Berarti ini ada yang ya kekeliruan jelas. Fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi. Jika seseorang dia mengetahui tauhid, ya harusnya beribadah itu hanya kepada Allah, tapi dia tidak mau mengamalkannya, fahuwa kafirun mu'anidun, maka dia adalah termasuk apa? Orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kafir'aun, seperti Fir'aun, wa iblis, seperti iblis, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena iblis itu tahu ya Tuhannya itu Allah, yang menciptakan dia iblis tahu, Pak. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api ya Allah. Ya. Maka apa? Iblis itu tahu penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak disebut sebagai muslim, mukmin, ya. Karena apa? Karena dia menentang. Firaun juga tahu, ya, bahwasanya Nabi Musa ini benar. Ya. Nabi Musa ini apa? Benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah pencipta, dan yang satu-satunya berhak untuk disembah. Tahu Firaun, Pak. Ya. Tapi karena dia sombong, ya, maka dia adalah kafirun mu'anid. Dia tahu harusnya itu menyembah hanya Allah, tetap apa? Tetap dia menentang, dia sombong. Maka sama saja dengan Firaun, sama saja dengan iblis. Makanya ketika kita sudah tahu, ya harusnya ini la ilaha illallah, makna la ilaha illallah apa, konsekuensinya apa, kita sudah tahu.
Berarti harus ibadah ya ibadah hanya kepada Allah, nggak boleh kita menyembah selainnya. Harus mengikuti syariatnya, kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan, itu sudah konsekuensi. Karena kita sudah mengaku bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, ditaati. Maka ya, hendaknya kita berpegang teguh dengan at-tauhid ini. Ya. Dan ketika kita sudah ditunjukkan jalan tauhid ini, Pak, ya, dan kita bisa benar-benar memahaminya, bisa mengamalkannya, bisa mentauhidkan Allah, benar-benar tahu mana yang syirik. Oh, ini syirik nih, ini peribadatan kepada selain Allah nih, ya, kita jauhi, maka bersyukurlah, ya, syukuri nikmat tauhid itu. Ya, karena tidak banyak Nabi Nuh saja 950 tahun berdakwah kepada kaumnya, ya. Yang beriman cuma hanya beberapa gelintir orang saja, Pak. Ya. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim, Pak. Bapaknya para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman siapa? Bukan istrinya. Nabi Lut, ya kan? Sedikit sekali. Ya. Maka ketika kita bisa memahami syubhat-syubhat seperti ini, ya, tahu mana tauhid, ya, mana yang syirik, oh ini bahaya, ini syirik nih, kita jauhi, itu bersyukurlah, Pak. Ya, bersyukur. Ya. Nikmat, ya, kita syukuri nikmat tauhid ini, nikmat ya ditunjukkan kepada sunnah, ya, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya, disyukuri benar-benar. Ya. Karena betapa banyak di hadapan mata kita, Pak, ya, nikmat hidayah itu dicabut. Ya, nikmat hidayah itu dicabut, ya, bukan hanya dari ya orang yang awam, orang ya, bahkan dari para penuntut ilmu, dari ya ulama, bahkan dicabut hidayah itu, Pak, mengerikan, Pak. Ya, yang asalnya suka ke masjid jadi nggak ke masjid, yang asalnya dia berhijab copot, bahkan sampai apa, ya. Banyak sekali ya, Pak, di depan mata kita, Pak. Hidayah itu dicabut. Ya. Apalagi kalau hidayah tauhid, Pak, dicabut, jadi malah senangnya yang syirik-syirik. Waduh, itu bahaya sekali sudah. Waliyadzubillah. Ya. Betapa banyak ya kita dapat ya teman yang dulu sepengajian sama kita, kemudian apa? Berpaling, itu hidayah dicabut, Pak. Nah, itu dijadikan apa? Ibrah. Jadikan pelajaran, ya. Untuk mengokohkan iman kita. Si fulan dulu masya Allah, ya. Dan sekali lagi, ya, bukan hanya ya kita yang ngaji biasa saja, Pak. Bahkan sekelas ya penuntut ilmu yang sudah ya ilmunya, hafalannya itu pun bisa dicabut, Pak. Bisa ya mudah sekali untuk dibolak-balikkan hatinya. Nasallallahu ats-tsabat hatal mamat, ya. Makanya di sini, Pak, ya. Kalau kita sudah mengetahui ilmu tentang tauhid ini, Pak, benar-benar dijaga baik-baik, ya, dipelihara, ya. Karena tauhid dan syirik ini penentu jelas. Penentu apakah akan kekal di neraka atau akan punya kesempatan untuk masuk surga, begitu. Wa hadza yaghlitu fihi katsirun minan nas, dan dalam masalah ini banyak sekali yang keliru. Banyak yang salah faham di antara manusia. Yaqulun, mereka mengatakan, hada haq, ini benar. Wa nahnu nafhamu hadan, kita sudah paham ini. Ya. Wa nashhadu annahu al-haq, dan kita bersaksi bahwasanya itu adalah benar. Walakinna la naqdiru an naf'alahu, tapi kita enggak sanggup untuk mengamalkannya, melakukannya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum, dan bagi penduduk negeri kami nggak boleh melakukan hal ini kecuali orang yang sepaham dengan mereka. Wa ghairi dzalika minal a'dzar, dan hal-hal lainnya yang dianggap sebagai udzur. Ya, artinya menganggap apa? Ya, tidak apa-apa meninggalkan tauhid, begitu. Ya. Walam yadril miskin anna ghaliba immatil kufri ya'rifuna al-haq. Ya. Dan ya, mereka tidak tahu
bahwasanya kebanyakan ya pentolan-pentolan kekufuran ya seperti Firaun, iblis, ya para pembesar-pembesar ya kekufuran itu sejatinya mereka tahu tauhid ini, tahu kebenaran itu, Pak. Tahu yang benar apa. Bukannya nggak tahu makanya mereka itu berbuat syirik itu, enggak ya. Bukannya mereka itu nggak ngerti karena berbuat kufur, mereka tuh tahu persis ini benar ini. Ya. Emang ya mukjizatnya anak ya Rasul jelas, Pak. Ya. Nabi Musa sampai mengeluarkan mukjizat di depan Firaun itu kurang apa lagi? Ya. Sudah berdoa Nabi Musa dikabulkan, kurang apa lagi? Sudah jelas, ya. Jadi ya kita sudah tahu itu ya harus diamalkan, gitu. Nah mereka apa sudah tahu tapi nggak diamalkan nggak apa-apa, ini bahaya, ya. Karena masalah tauhid ini justru kebanyakan ya pentolan-pentolan kekufuran itu mereka orang-orang yang mengetahui apa itu tauhid, ya. Tahu bahwasanya yang satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, ya. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dar, ya. Dan tidaklah mereka itu meninggalkan tauhid melainkan karena mereka menganggap ada udzur, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat ke-9, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, istarau bi ayatillahi thamanan qalila, mereka membeli, mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Wa ghairudzalika minal ayat, dan ayat-ayat lainnya sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu, Pak, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad, ya. Jadi kan kenal, tahu ajarannya pun tahu, tauhid pun tahu, mereka paham, ya. Mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya, ya. Jadi tahu kebenaran, Pak. Nah ini bahayanya ketika tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya, nggak mau mengikuti jalan kebenaran, ini bahaya sekali, Pak. Ya. Seperti orang-orang apa? Yahudi tahu ilmunya, Pak, tapi nggak mau mengamalkan, ini bahaya. Makanya kita berlindung, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kita ini termasuk yang mengikuti jalannya orang-orang yang dimurka sama Allah, orang Yahudi berilmu tapi nggak mau tahu yang benar tapi nggak mengamalkan. Waladdallin atau jalannya orang-orang yang keliru, yang sesat, yang nggak tahu, akhirnya apa? Asal-asalan dalam beribadah mencari kebenaran, nggak pakai ilmu. Ya, maka kita berlindung, punya ilmu, ditunjuki ilmu dan bisa mengamalkannya, gitu. Fa in amila bitauhid amalan dhahira, maka jika mereka mengamalkan tauhid dengan pengamalan yang zahir, yang tampak, ya. Wa huwa la yafhamuhu, dan dia tidak memahaminya. Jadi pengamalannya itu tauhid, ya, tidak syirik, ya, secara zahir, tapi dia nggak paham itu, ya. Dia tidak memahami ini tauhid, gitu, nggak paham, Pak. Aula ya'taqiduhu biqalbihi, atau dalam hatinya di luar tauhid, Pak, dia sholat sujud hanya bagi Allah, ya. Kemudian dia secara zahir tauhid, Pak, tapi hatinya enggak, ya. Dia tidak meyakini itu, ya. Hatinya apa? Meyakini ada justru selainnya, misalnya fahuwa munafiqun, berarti dia orang munafik. Wa huwa syarrun minal kafiril khalisi, yang mana orang munafik ini, Pak, lebih buruk, lebih jahat daripada orang kafir yang murni kufur memang, ya. Memang dari sana apa? Ya kufur, gitu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 145, ayat 145, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafikin itu berada di dasar kerak neraka, ya. Jadi di neraka paling bawah.
Wa hadhil mas'alah kabiratun tawilah, dan permasalahan ini adalah permasalahan besar dan panjang. Tatabayyanu laka idza ta'amaltaha fi alsinatin nas, akan menjadi tampak jelas bagi kita apabila kita melihat apa yang dibicarakan oleh manusia di lisan-lisan manusia. Tara man ya'riful haqq wa yatrukul amala bihi. Kita melihat ada orang-orang yang mereka mengetahui kebenaran, Pak, tahu masalah tauhid ini, tapi mereka meninggalkannya. Ya. Mana apa? Ya ada kesyirikan, malah ikut syirik, berbuat syirik. Ya. Padahal mereka tahu. Ya. Tara man ya'riful haqq, kalian melihat orang yang dia mengetahui kebenaran, tapi wa yatrukul amala bihi, dia ditinggalkan ketauhidan itu, dia tidak mau mengamalkannya. Li khaufi naqsi dunya, karena takut dunianya berkurang. Ya. Misalnya kalau dia kekeh tetap tauhid nih, nanti misalnya bisa dipecat, atau tidak mendapatkan jabatan, atau tidak dipilih atau apa. Nah ini, au jahin, atau karena jabatan, au mudaratan li ahadin, atau untuk mendekat kepada seseorang. Dia tahu ini syirik nih, tetap dilakukan untuk apa? Untuk hal-hal tadi, Pak. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batinan, dan juga kita mendapati ada orang yang melakukan hal ini secara zahir tapi tidak secara batin. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi, kalau engkau bertanya apa keyakinan yang ada di dalam hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, maka kita mengetahui dia itu sebenarnya enggak paham tauhid. Walakin 'alaika bi fahmi ayataini min kitabillah, namun pada hal ini hendaknya kita memahami ada dua ayat di dalam Al-Qur'an. Ulahuma, ayat yang pertama yaitu di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-96, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mengungkapkan udzur-udzur kalian, mencari udzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. Itu ayat ini turun kepada siapa? Orang-orang munafikin yang mereka mengejek, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat penghafal Al-Qur'an. Ya, diajak-ajak dibully begitu ya, dibikin bahan-bahan ejekan. Ya. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan ayat ini. Ya la ta'tadiru, enggak usah cari alasan. Kami cuma bermain-main saja, Mas. Ya, bersunda gurau kami, ya. Qad kafartum ba'da, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Begitu, ya. Fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabah, apabila kita telah membuktikan ini bahwasanya sebagian di antara para sahabat alladzina ghazau ar-Rum, yang mana mereka dahulu memerangi Romawi, perang lawan Romawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaru bisababi kalimatin qaluha. Ya. Ini kan mereka ketika mau berperang dengan apa? Romawi. Maka mereka pun di perjalanan mengejek-ejek ini. Ya. Mengejek, tidaklah kita melihat orang-orang yang lebih besar perutnya, yang lebih daripada apa? Daripada para penghafal Al-Qur'an, begitu. Diejek-ejek mereka. Ya. Maka apa? Ternyata kafaru, mereka kufur karena kalimat yang mereka ucapkan ala wajhil mazhi, dengan candaan saja. Itu, ya. Kan sekarang lagi musim komika, ya kan? Mengejek tapi dengan cerita-cerita lucu begitu, ya sama saja, nggak boleh. Gibah ya gibah, begitu kan? Ya. Dusta ya dusta, bohong ya bohong, fitnah ya fitnah, meskipun apa itu bentuknya apa?
bentuknya adalah lelucon atau jenaka atau ya lucu-lucuan, tetap nggak boleh. Ya. Maka bukan berarti ini kan dalam bentuk apa namanya seni komedi apa jadi boleh, enggak, tetap aja nggak boleh begitu. Ya. Begitu pula ini, ya. Mereka alasannya apa? Kami cuma bercanda kok, ya. Ala wajhil mazhi wal la'ib, bermain-main saja kok, bersenda gurau saja kok, ya. Tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri, maka menjadi jelas bagi kita bahwasanya orang yang mengucapkan kekufuran, ya, au ya'mal bihi, atau melakukan suatu perbuatan kekufuran, khaufan min naqsi malin, takut karena nanti hartanya berkurang, ya, jabatannya berkurang atau hilang, ya, atau biar dekat dengan seseorang, a'dhamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha, ya. Berarti kan ini bahaya karena mereka serius mengucapkan itu. Yang bercanda saja ya konsekuensinya ya berat. Ya. Maka apalagi apa? Mereka serius, ya, karena sesuatu ingin mereka capai begitu. Mereka rela mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan kufur tersebut. Nah, ini harus berhati-hati. Ya. Jangan sampai kita gadaikan tauhid kita, kemudian ya nyerempet-nyerempet kesyirikan, ya, bercanda saja jangan, apalagi yang kita serius melakukannya, ya, sengaja melakukannya, hati-hati. Wal ayatu tsaniyah, ayat yang kedua yang terkait juga itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 106. Ya, ini ayat yang kedua yang harus kita pikirkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Orang-orang yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang ukriha, dipaksa, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra, akan tetapi orang yang dia lapang dadanya dengan kekufuran tersebut, ridho dengan kekufuran tersebut, fa alaihim ghadabun minallah, maka atas mereka murka dari Allah, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, hal itu adalah karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, ya. Maka qala al-mu'allifuna falam ya'dzarillahi min haula'i, maka Allah di sini tidak memberikan udzur, ya, enggak memberikan udzur, kecuali siapa? Illa man ukriha, kecuali orang-orang yang terpaksa, ya, diancam nyawanya, ya, diancam keselamatannya, ya. Kecuali orang-orang yang dipaksa, maka qalbihi mutmainnan bil iman, akan tetapi hatinya tetap, ya, tetap teguh, tetap tenang di atas keimanan, ya. Wa amma ghairu hada, adapun selainnya yang enggak terpaksa, bisa dia sebenarnya menolaknya, ya, nyawanya nggak akan diapa-apain, ya paling dimarahin tok, ya, paling dipanggil sama bosnya kalau dimarah-marahin, ya. Maka ya, faqad kafara ba'da imanihi, ya, maka ditakutkan dia akan terancam kepada kekufuran setelah keimanannya. Sawaun fa'alahu khaufa, baik alasannya cuma karena takut saja, au mudaratan, atau karena ingin biar dekat dengan seseorang, au masahatan biwatanihi au ahlihi au ashiratihi au malihi, atau dia merasa sayang terhadap kampungnya atau keluarganya, ya, kabilahnya, anak istrinya atau hartanya, au fi'lihi ala wajhil mazhi, atau dia melakukannya bersenda gurau, ya,
aw li ghairi dzalika min al-aghrad illa al-mukrah, atau sebab-sebab lainnya, ya, maka ditakutkan, ya, bisa masuk ke dalam ayat tadi, ya. Kecuali tadi hanya satu apa? Illa man ukriha, kecuali orang-orang yang mukrah, orang-orang yang terpaksa. Fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain, maka ayat tersebut menunjukkan hal ini, ya, menunjukkan apa? Ya, bahwasanya semua itu bisa apa? Melakukan kekufuran, ya, ditakutkan bisa apa? Terjatuh ke dalam kekufuran, ya. Dari dua sisi, ya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala illa man ukriha, kecuali orang-orang yang terpaksa. Falam yastathnillahu ta'ala illal mukrah, Allah tidak mengecualikan kecuali orang-orang yang terpaksa ini, Pak. Ya. Jadi tidak ada alasan memang, ya, kita kemudian ridho terhadap kesyirikan, ridho kepada kekufuran itu nggak boleh, ya. Harus tetap apa? Jangan sampai kita ridho. Ya, ini keliru nih ya Allah, ya. Itu harus jangan sampai apa? Kita menerima, jangan sampai enggak apa-apa lah, jangan. Wa ma'lumun anal insana la yukrah illa 'alal kalam awil fi'il. Dan kita mengetahui bahwa seseorang itu terpaksa itu, maka dalam ucapan ataupun perbuatan, terpaksa mengucapkan, terpaksa berbuat, ya. Amma aqidatul qalb, adapun keyakinan, enggak ada apa terpaksa itu. Wah, saya di hati saya terpaksa kufur, ya, misalnya enggak ada, ya. Kalau berucap berbuat dipaksa, ya bisa. Mau tinggal diam aja kok, ya enggak ada paksaan kalau diam aja kan, ya kan? Berarti apa? Aqidatul qalb fala yukrah 'alaiha ahadun. Yang di dalam hati ini enggak bisa dipaksa-paksa, Pak. Kalau kita melakukan kekufuran dan kita, ya, hati kita ridho, ya berarti ridho, begitu. Ya. Wathaniya, sisi yang kedua dari ayat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah." Yang hal tersebut adalah karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia di atas akhirat. Fasarraha anna hadzal kufr wal adab lam yakun bisa babil i'tiqad awil jahal awil bugdi lid-din. Maka di sini Allah terang-terangan menjelaskan sebabnya. Kenapa kalau dia berbuat kekufuran, ya, mendapatkan adab, bukan karena keyakinannya, ya, bukan karena kejahilannya, nggak ngerti mana tauhid mana yang syirik, bukan karena dia kebencian terhadap agama, au mahabbatul kufur, atau cinta kepada kekufuran. Wa inna masababuhu, tapi sebabnya apa? Annalahu fidzalika haddan min hududid dunya, karena di dalam hatinya, ya, dia mementingkan dunianya. Fa'atharahu 'ala din, dia lebih mendahulukan dunianya di atas agama, di atas akhiratnya, ya. Nah, ini bahaya, Pak, kalau sampai seseorang itu menjual agamanya, dia berbuat kesyirikan, ya, seperti dalam ayat ini, karena dia lebih mengedepankan dunianya, berarti masuk ke dalam ayat ini, hati-hati, ya. Maka yang namanya tauhid ini benar-benar harus dipegang teguh, nggak main-main, ya. Dan itu berat sekali lagi, ya. Tidak banyak sekali lagi pengikutnya para nabi, ya, para rasul di atas tauhid ini. Maka, ya, sebagai penutup di sini penulis mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah penghujung dari kitab Kasyfus Syubhat, ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ya, yang memperingatkan kita daripada segala bentuk kerancuan, ya, syubhat-syubhat
yang membolehkan orang untuk meninggalkan tauhid. Ya, ini harus berhati-hati makanya. Dan kita sudah jelaskan ya satu demi persatu syubhat-syubhatnya dan telah dibantah ya dan dijelaskan oleh al-muallif rahimallahu taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya apabila ada pertanyaan kita sambung setelah adzan biidznillah taala. Selanjutnya kita terdengar lebih dahulu adzan wallahu taala alam. Sudah masuk isya nih? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian silakan ditanyakan jika memang ada, wallahu ta'ala. Silakan jika ada pertanyaan. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu bisa bertanya, Pak?
Nggih. Tapi jika tidak ada pertanyaan dari Bapak sekalian, maka di penghujung dari kajian ini kami mengingatkan bahwasannya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita baik-baik, ya, karena kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang besar untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya disebutkan ketika ada dua orang sahabat yang masuk Islam bersamaan. Ini masuk Islamnya bareng. Nah, kemudian yang satu dia bersemangat, ya, ikut berjihad, akhirnya meninggal duluan, mati syahid. Kemudian yang kedua, dia hidup setelahnya setahun, kemudian setahun setelahnya meninggal dunia, tapi matinya biasa saja. Maka kemudian salah seorang sahabat, ya, melihat di dalam mimpinya dia berada di depan pintu gerbang yang indah, seperti ya pintu gerbang ke surga apa itu. Dan dia mendapati ada dua sahabat tadi, ya, yang Islamnya bareng. Kemudian datang orang keluar kemudian memanggil, ya, Fulan bin Fulan. Ternyata yang masuk duluan apa? Yang dipanggil duluan, yang matinya biasa saja. Kemudian setelah itu dipanggil Fulan bin Fulan, baru yang mati syahid belakangan. Kemudian keesokannya sahabat ini pun menceritakan mimpinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya dia menjelaskan keheranan, ya Rasulullah, kenapa kok yang masuk duluan, yang dipanggil duluan malah yang biasa-biasa saja meninggalnya, kok bukan yang mati syahid, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ya'ish ba'dahu bisanah, bukankah orang yang kedua tadi sempat setahun, ya, hidup lebih panjang daripada yang pertama, ya, hidup setahun baru meninggal setelah yang pertama. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, ya. Alam yudrik fiha Ramadan, bukankah dalam setahun tersebut dia sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya, itu, ya. Maka lihat, gara-gara sempat ketemu bulan Ramadan apa, sampai dia bisa menyalip, begitu, mendahului, ya, sahabat yang mati syahid, begitu. Menunjukkan apa? Ramadan adalah kesempatan emas, jangan sampai disia-siakan, ya. Maka hendaknya kita apa? Ya, harus sukses, ya. Tapi ternyata sukses di bulan Ramadan itu tidak ujuk-ujuk, Pak, ya. Tidak, ya pokoknya sukses Ramadannya gitu, enggak, ya. Tapi butuh persiapan. Makanya ya, banyak diantara perkataan para salaf yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif. Di antaranya Al-Imam Al-Warraq beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrun lizara', bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban syahrun lisaqyiz zara', bulan Sya'ban sekarang ini bulan untuk mengairi tanaman, ya. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen, ya. Juga, ya, di antara para salaf mengatakan as-sanatu kasyajari, satu tahun itu seperti sebuah pohon. Jadi setahun, ya, 300 lebih hari itu seperti apa? Sebuah pohon. Fa syahru Rajab syahru tauriqiha, bulan Rajab itu ketika daun-daunnya menghijau. Wa syahru Sya'ban syahru tafri'iha, bulan Sya'ban itu ketika, ya, pucuk-pucuknya, bunga-bunganya bermunculan, ya, putik-putik buahnya apa? Mulai keluar. Wa syahru Ramadan, adapun bulan Ramadan syahru qatfiha, bulan untuk memetiknya.
wal mu'minuna qutafuha, dan orang-orang berimanlah yang akan memetik buahnya itu nanti di bulan Ramadan. Ya, menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwasannya apa yang akan kita panen, apa yang akan kita petik di bulan Ramadan tergantung yang kita tanam sekarang, begitu. Jadi bukan ujuk-ujuk panen, ya, nggak ada yang nanam tahu panen ini, ya. Maka apa? Ya nggak akan maksimal, gitu. Tapi kalau dipersiapkan, ditanam dari bulan Rajab sudah ditanam, Pak, ya. Bulan Sya'ban diairi, dipelihara, disiangi, dikasih pupuk, ya. Nanti ketika Ramadan jadi panen itu, Pak. Makanya banyak orang itu yang nggak maksimal Ramadannya itu. Harusnya dia itu bisa dapat pahala yang banyak, dapatnya cuma sedikit, ya. Harus dipersiapkan memang, ya. Harusnya dia bisa khatam Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Tapi karena nggak dipersiapkan, ya, malas-malesan, maka ya satu kali pun nggak pernah khatam di bulan Ramadan, begitu, ya. Maka apa yang akan kita raih nanti di bulan Ramadan? Ini kesempatan emas sekali lagi. Jangan jadikan Ramadan ini seperti Ramadan sebelumnya, jangan. Ya, harus lebih baik. Kita ini berjalan menuju kematian kita. Ya, hari itu adalah umur kita. Sudah habis, ya. Ya, tinggal sedikit lagi kita ini. Maka ya harus lebih baik, grafiknya itu harus naik gini, Pak. Jangan stagnan, ya, apalagi menurun. Harus Ramadan ini lebih baik, makanya persiapkan dari sekarang baik-baik. Ya. Jangan seperti ya yang biasa jadi rutinitas, jangan, ya. Jangan seperti orang cuman ya rame-rame buka terus nanti ya ujungnya apa? Ujungnya beli baju baru, ya, bermaksiat, ya, ketika Ramadan belum akhir saja, Pak, sudah hilang, ya. Ramadan masih, padahal itu finalnya 10 hari terakhir finalnya, justru malah apa? Sibuk dengan masakan, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Jangan, ya. Sekali lagi kita belum tentu Ramadan ini ketemu, Pak, ya. Apalagi Ramadan tahun depan, tambah belum tentu lagi, gitu, ya. Maka manfaatkan, ya. Ini masih ada beberapa hari, persiapkan diri kita baik. Sekali lagi tidak ada apa tanaman yang jadi sendiri, Pak, ya. Sawah, ladang yang ya menguning dengan apa, ya, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan dari sekarang, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan beramal soleh, ya, untuk berpuasa, untuk sholat malam, untuk bersedekah, membaca Quran, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, diberikan taufik sehingga bisa mengisinya dengan ibadah, berdoa, mohon ampunan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.